Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan proyek dari kelompok kami, yaitu perancangan sistem informasi penjualan merchandise pada distro Mablot Merch di Kota Bogor. Nah, adapun nama-nama kelompok kami yaitu pertama Dika Eka Putra, kemudian Denny Ihsan Zulkarnain, Fauzul Azmi Darwis, Muhammad Giriansyah, dan saya Rian Ristanto. Oke, selanjutnya masuk ke proyek charter dari kelompok kami ya, yaitu pertama latar belakang, kedua permasalahan, ketiga deskripsi produk atau servis, keempat keuntungan yang didapatkan, dan kelima perencanaan aktivitas secara global. Kemudian masuk ke latar belakang. Yang pertama peran sistem informasi bagi perusahaan. Nah, di sini peran informasi dalam perusahaan sangat penting. Nah, mayoritas perusahaan-perusahaan saat ini pasti membutuhkan atau telah menerapkan paling tidak satu atau lebih sistem dalam perusahaannya. Oke, perusahaan yang sudah terkomputerisasi dan perusahaan yang belum terkomputerisasi. Di sini semua perusahaan yang sudah terkomputerisasi tanpa terkecuali pasti memiliki sistem informasi yang umumnya telah menggunakan sebuah program yaitu database. Oke, kali ini masuk ke penggunaan database pada perusahaan ya. Sebuah program yaitu Database Management System atau disebut DBMS, Database Management System, merupakan perangkat lunak untuk mengendalikan pembuatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan penggunaan data yang berskala besar. Kemudian selanjutnya latar belakang kami yaitu toko fashion ya. Toko fashion atau distro merupakan tempat untuk berbelanja kebutuhan sandang yang populer terutama pada kalangan anak muda. Distro umumnya menyediakan pakaian yang kita kenakan setiap hari, mulai dari baju, celana, jaket, topi, sepatu, dan lain-lain. Orang biasanya datang ke toko distro melihat apakah barang yang dibutuhkan tersedia atau tidak. Baru ia datang ke bagian kasir lalu melakukan pembayaran kemudian pulang dengan membawa barang belanjaannya. Nah, teknologi informasi yakni dengan membuat sebuah sistem yang terkomputerisasi dan dapat diakses kapan saja melalui mobile ataupun komputer. Oke, kemudian masuk ke permasalahan ya. Permasalahan proyek kami yaitu jangkauan konsumen yang sempit, belum menggunakan DBMS, 3 pembayaran masih dilakukan secara manual, kemudian terakhir sistem informasi penjualan belum terkomputerisasi. Maka dari itu kami di sini membuat sistem informasi dari penjualan distro tersebut. Oke, selanjutnya masuk ke deskripsi produk atau service. Tabel pertama yaitu data usaha toko. Nah, di sini menyimpan data perusahaan. Nah, contohnya yaitu data laporan keuangan perusahaan. Misalkan ada penjualan dan pemasukan, stok-stok penjualan. Nah, di sini ada masuknya ke data usaha toko. Tabel kedua yaitu data transaksi. Yaitu pertama menyimpan data transaksi perusahaan. Nah, contohnya data transaksi penjualan produk. Nah, penjualannya semua transaksi didata semua di sini. Oke, selanjutnya data pembeli. Nah, di sini ada data pembeli nih, penyimpanan data pembeli. Contoh data yang telah menjadi member aplikasi, misalkan ada pembeli. Nah, di sini masuknya ke data pembeli ya, misalkan pembeli telah melakukan transaksi apa saja pembeli si ini. Nanti ada pembeli yang lainnya masuk ke situ lagi ke data pembeli. Oke, selanjutnya data pegawai, yaitu menyimpan data pegawai. Contohnya data pegawai perusahaan. Nah, misalkan ada 1 atau 2 orang pegawai. Nah, masuknya ke tabel data pegawai. Nah, di situ ada data-data semua data pegawai. Misalkan dari gaji atau absensi. Nah, seperti itu. Keuntungan sistem informasi penjualan secara online itu adalah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama keuntungan untuk pembeli, owner, dan juga untuk admin. Keuntungan untuk pembeli yaitu dapat melakukan transaksi secara efektif, fleksibel, dan efisien. Sementara untuk admin, keuntungannya adalah dapat melakukan beberapa transaksi dalam waktu hampir bersamaan. Sementara untuk owner, keuntungannya adalah dapat menjangkau transaksi atau pelanggan yang berada jauh dari toko. Dan untuk project reportnya ada analisa sistem berjalan,
analisa kebutuhan sistem, struktur navigasi, desain sistem, pembuatan kode program, pengujian, dan juga pemeliharaan. Proses bisnis pada analisis sistem merupakan alur proses dari sistem yang sedang berlangsung pada sebuah perusahaan. Proses bisnis di sini yaitu proses bisnis yang ada pada distro Mablot Merge. Proses bisnis ini melibatkan 4 komponen sistem informasi. Yang pertama ada pembeli, yang kedua ada bagian kasir, dan yang ketiga ada bagian penjualan, dan yang terakhir itu owner. Proses dimulai dari pembeli. Pertama, pembeli datang ke toko. Kemudian ia memilih merchandise yang akan dibeli. Setelah selesai memilih semua merchandise yang akan dibeli, maka pembeli akan mengunjungi bagian kasir. Kemudian proses beralih ke bagian kasir. Dari bagian kasir akan memeriksa merchandise yang akan dibeli oleh si pembeli. Kemudian dia akan menghitung total harga merchandise, membuat nota 2 rangkap. Kemudian akan melakukan 3 hal. Di sini fork di sini menandakan bahwa aktivitas akan dipecah ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, bagian kasir akan menyerahkan nota putih, dan yang kedua menyerahkan merchandise, yang terakhir menyimpan nota pink. 2 aktivitas yang terpecah tadi akan digabungkan sehingga menjadi satu proses. Maka proses ini nanti akan beralih ke pembeli. Kemudian pembeli menerima merchandise dan nota putih, lalu melakukan pembayaran. Di sini akan digabungkan dari aktivitas yang bagian kasir, yaitu menyimpan nota pink, dan aktivitas dari pembeli, yaitu melakukan pembayaran. Akan digabungkan menjadi satu aktivitas, kemudian beralih proses ini kembali ke bagian kasir, yaitu kasir menerima pembayaran. Kemudian kasir akan menyerahkan nota pink ke bagian penjualan. Maka proses beralih lagi sekarang ke bagian penjualan. Bagian penjualan menerima nota pink, kemudian membuat laporan penjualan. Kemudian menyerahkan laporan penjualan tersebut kepada owner. Setelah itu selesai untuk proses bisnis. Lanjut ke bagian spesifikasi dokumen masukan dan keluar. Masih pada analisa sistem berjalan. Yang pertama ada spesifikasi dokumen masukan, yaitu dokumen yang diperlukan sebagai input untuk proses bisnis tetap berjalan. Dokumen masukan tersebut yaitu nota pembelian dengan spesifikasi nama dokumen nota pembelian, fungsinya sebagai data produk yang telah dibeli, sumbernya yaitu pembeli, tujuannya bagian kasir, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap ada pembeli yang membeli produk, bentuknya berupa nota 16,5 kali 10,8 cm. Yang kedua, spesifikasi dokumen keluaran. Dokumen keluaran ini merupakan dokumen yang dikeluarkan setelah proses bisnis dilakukan. Dokumen keluaran ini yaitu laporan penjualan. Dengan spesifikasi nama dokumen laporan penjualan,
fungsinya sebagai data laba di perusahaan, sumbernya bagian penjualan, tujuannya owner, frekuensinya itu setiap bulan, jumlahnya satu rangkap, bentuknya lampiran B1. Lanjut ke bagian subbab berikutnya, yaitu analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram ini digunakan untuk menjelaskan kebutuhan dari sistem, terutama pada program yang menggunakan konsep MVC, yaitu model view controller, pada pemrograman dengan paradigma berorientasi objek. Use case di sini yang pertama pendirinya yaitu sistem informasi penjualan merchandise. Aktor-aktornya di sini ada dua, itu pembeli dan admin. Ada use case utama dan use case tambahan. Use case utama pada sisi pembeli yaitu memesan merchandise, melihat sejarah transaksi, melihat informasi akun, dan mengolah data akun. Use case utama pada admin itu mengkonfirmasi pesanan, mengelola data merchandise, dan melihat laporan penjualan. Use case tambahan pertama itu dari use case memesan merchandise, ada mengatur alamat pengiriman, melakukan pembayaran, dan membatalkan pesan. Asosiasi include dan exclude di sini menandakan masing-masing urgensi dari use case tambahan tersebut. Jika include, maka use case tambahan ini mesti dilakukan jika ingin melakukan aktivitas yang ada pada use case utama yang itu di sini berarti use case memesan merchandise. Kemudian extends urgensinya tidak mesti dilakukan jika ingin melakukan use case utama. Use case tambahan di sini membatalkan pesanan tidak harus dilakukan setelah melakukan use case utama itu memesan merchandise. Kemudian use case tambahan selanjutnya melakukan login. Melakukan login ini tidak harus dilakukan jika ingin melakukan use case memesan merchandise, tapi harus dilakukan pada use case utama itu yang ada pada admin di sini, kemudian yang ada pada pembeli di sini. Dan use case tambahan ini juga memiliki use case tambahan tersendiri, yaitu melakukan registrasi yang harus dilakukan untuk melakukan login. Lanjut ke bagian kedua, yaitu rancangan activity diagram usulan, masih pada analisa kebutuhan sistem. Di sini sudah ada diagramnya. Ada 5 komponen sistem informasi yang terlibat, yaitu yang pertama ada pembeli, kemudian sistem web, kemudian admin, kemudian bagian pengiriman, dan yang terakhir owner. Proses dimulai dari pembeli. Pembeli memilih barang yang akan dipesan, lalu akan melakukan pemesanan barang. Kemudian proses beralih ke sistem web. Sistem web akan menerima pesanan barang, kemudian memprosesnya secara otomatis, kemudian menampilkan total harga dan durasi pengiriman. Kemudian proses beralih pada pembeli. Pembeli melihat total harga dan durasi pengiriman, kemudian melakukan pembayaran. Kemudian proses beralih ke sistem web. Sistem web akan meneruskan pembayaran ke admin. Proses beralih ke admin. Admin memproses atau mengkonfirmasi pembayaran. Di sini akan menjadi terbagi aktivitas ini dengan elemen port ini menjadi 2, yaitu pertama admin memperbarui status pemesanan, dan yang kedua yaitu meneruskan pesanan. Yang pertama memperbarui status pesanan akan diteruskan, prosesnya akan
beralih ke sistem web. Kemudian jika meneruskan pemesanan, prosesnya akan beralih kepada bagian penjualan. Yang pertama, memperbarui status pemesanan, yang dilanjutkan prosesnya ke sistem web. Sistem web akan menampilkan status pemesanan dan meneruskannya ke pembeli. Proses beralih ke pembeli. Pembeli akan melihat status pemesanannya, kemudian di sini akan digabungkan aktivitasnya dengan elemen join ini. Kita pindah ke proses sebelumnya, yaitu yang ada pada admin, yaitu menuliskan pemesanan. Pemesanan ini akan diteruskan ke bagian pengiriman. Proses beralih ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman menerima pesanan, lalu mengantarkan pesanan hingga sampai ke pembeli. Nah, di sini akan digabungkan dengan elemen join. Ya, dari melihat status pemesanan dan mengantarkan pesanan dari admin dan bagian pengiriman akan digabungkan prosesnya, lalu beralih ke pembeli. Yang pertama, kemudian prosesnya pembeli akan menerima pesanan, kemudian ia akan memperbaharui status pemesanan, dan proses beralih ke sistem web. Sistem web akan menampilkan kembali status pemesanan, kemudian memproses laporan penjualan dan menampilkan laporan penjualan. Kemudian proses beralih ke owner. Owner akan melihat laporan penjualan, kemudian proses selesai. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu class diagram. Masih pada analisa kebutuhan sistem. Class diagram ini digunakan sebagai blueprint dari objek-objek yang saling berinteraksi pada pembuatan program. Yang pertama di sini ada kelas pembeli, kemudian ada kelas pemesanan, dan yang ketiga ada kelas merchandise, dan yang terakhir kelas detail pemesanan. Pada kelas pembeli ada atributnya ID pembeli dengan tipe data in, nama dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data varchar. Kemudian operasinya ada cetak, pesan, cari, batalkan, bayar. Kemudian pada kelas pemesanan, yaitu nomor pemesanan, itu dengan atribut nomor pemesanan, datanya integer, kemudian tanggal pesan, tipe datanya date, terus kemudian total bayar, tipe datanya ini. Operasinya ada cetak, cari. Kemudian ke kelas merchandise. Pada kelas merchandise ada atributnya ID merchandise, tipe datanya in, harga merchandise, tipe datanya in, stok, tipe datanya in, nama merchandise, tipe datanya in. Dengan operasi simpan, hapus, perbaharui, tampilkan, tambah. Dan kelas yang terakhir ada detail pemesanan dengan atributnya nomor pemesanan, tipe datanya in, integer, kemudian ID merchandise, tipe datanya integer juga, dan harga merchandise, tipe datanya in, integer, jumlah merchandise, tipe datanya integer, total harga, tipe datanya integer, dengan operasinya itu. Kemudian relasi antar kelas. Yang pertama ada pembeli dengan pemesanan. Relasinya itu melakukan dilihat dari pembeli ke pemesanan. Jadi pembeli melakukan pemesanan dengan multiplisitinya, satu pembeli melakukan satu atau lebih pemesanan. Kemudian relasi berikutnya itu dari pembeli ke merchandise. Relasinya yaitu memesan, maka pembeli memesan merchandise. Lihat dari pembeli ke merchandise. Kemudian dengan multiplicity-nya, satu atau lebih
pembeli memesan satu atau lebih merchandise. Kemudian relasi berikutnya dari detail pemesanan ke merchandise dengan relasinya berisi dan dengan multiplicity-nya satu detail pemesanan berisi satu atau lebih merchandise. Kemudian ada relasinya yaitu dari detail pemesanan ke pemesanan yang relasi bagian dari dengan multiplicity-nya satu detail pemesanan merupakan bagian dari satu pemesanan. Lanjut ke bagian terakhir dari analisa kebutuhan sistem, yaitu sequence diagram. Sequence diagram ini digunakan untuk menjelaskan pengaplikasian konsep MVC pada program. Di sini elemen-elemennya ada aktor yaitu dia sebagai pembelinya, terus di sini ada form pemesanan sebagai pembelinya. Di sini ada controller pemesanan, kemudian di sini pemesanan yang menggunakan itu merupakan database. Di sini ada controller detail pemesanan dan di sini ada detail pemesanan, di sini controller merchandise dan di sini ada merchandise. Ini merupakan data-data yang tersimpan di sana, data pemesanan di controller itu sebagai perantara akses dari fungsi formnya ke masing-masing data tersebut disimpan. Jadi harus melakukan yang pertama di sini pembeli membuka form, itu form pemesanan, dan dia akan melakukan sebuah operasi dengan nama pesan. Pesan di sini akan masuk ke lingkup merchandise, yaitu bagaimana sistem akan mengambil data merchandise dari atribut ID merchandise. Di sini kita bisa lihat menggunakan fungsi get. Get ini umumnya sebagai fungsi untuk mengakses sebuah data. Kemudian setelah diakses akan dilakukan fungsi yang dinamakan dengan set, yaitu fungsi yang berfungsi untuk mengubah atau menetapkan sebuah nilai dari atribut pada program dari database dengan perantara yaitu controller. Pertama di sini diambil nama merchandise, masuk ke controller, kembali lagi ke form dengan menggunakan fungsi yang sama yaitu set. Kemudian data yang kedua yang diambil yaitu harga barang dengan fungsi set, masuk ke controller, kembali lagi ke form. Kemudian proses yang selanjutnya dari sistem yaitu mengambil data dari detail pemesanan. Di sini terlihat untuk mengambil dari data dari detail pemesanan, mengambil dengan fungsi get, itu mengambil nomor pemesanan. Setelah diambil datanya, kemudian ditetapkan dengan fungsi set. Di sini ada dua yang ditetapkan, itu jumlah merchandise dengan total harga. Kemudian kembali lagi ke form pemesanan. Dan yang terakhir sebelum dicetak itu adalah pemesanan. Dengan fungsi get ini akan mengambil data dengan ID nomor pemesanan, masuk ke controller, masuk ke database, kemudian
tetapkan nilai atribut dengan fungsi set. Yaitu di sini ada tanggal pesan, controller, kemudian kembali lagi ke form, dan selanjutnya ada set total bayar, database, controller, ke form. Kemudian setelah itu dapat menggunakan fungsi cetak untuk mencetak bukti pemesan. Lanjut ke bagian subbab berikutnya, yaitu desain sistem. Yang pertama ada desain basis data. Desain basis data ini terdiri dari dua. Yang pertama ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Kemudian yang kedua ada Logical Record Structure atau LRS. Pertama ERD. Di sini merupakan merupakan penggambaran dengan bentuk diagram dari entity, atribut, dan relationship dari database. Kotak persegi ini menggambarkan sebuah entitas. Semua ini entitas kotak persegi ini. Kemudian yang oval itu menggambarkan atribut dari entitas. Kemudian yang belah ketupat ini menggambarkan relasi antar entitas dari database. Yang pertama di sini ada admin dengan primary key ID admin dengan atributnya sebagai primary key itu admin. Kemudian atribut selanjutnya ada password dan username. Di sini mempunyai relasi mengkonfirmasi. Jadi admin mengkonfirmasi pembayaran dengan kardinalitasnya one to one. Kemudian entitas yang kedua di sini ada pembayaran dengan atribut nomor pembayaran sebagai primary key. Kemudian atribut lainnya itu tanggal bayar dengan relasinya ke entitas pemesanan membutuhkan, menjadi pembayaran membutuhkan atau pemesanan membutuhkan pembayaran dengan kardinalitasnya one to one. Kemudian ke entitas berikutnya itu pemesanan. Pemesanan ini memiliki 4 relasi dengan atribut nomor pemesanan sebagai primary key, kemudian ada tanggal pesan, status pesan, jumlah merchandise, ada pembeli. Relasi yang pertama dengan pembayaran, itu pemesanan membutuhkan pembayaran dengan kardinalitasnya one to one. Di sini kemudian ada relasinya dengan pembeli, itu melakukan. Di sini arahnya dari pembeli ke pemesanan dengan kardinalitasnya many to many. Kemudian ada relasi dengan merchandise dengan relasinya memesan. Di pemesanan memesan merchandise dengan kardinalitasnya many to many. Dan yang terakhir dengan entitas yang lemah atau weak entity. Di sini relasinya memiliki dengan kardinalitasnya one to one. Di pemesanan memiliki dengan pemesanan. Kemudian entitas yang berikutnya ada pembeli dengan atributnya ID pembeli sebagai primary key, nama pembeli, kemudian nama pembeli. Kemudian entitas selanjutnya itu merchandise. Merchandise memiliki atribut ID merchandise sebagai primary key, nama merchandise, stok merchandise, status merchandise, harga merchandise, jenis merchandise, dan entitas yang terakhir weak entity itu detail pemesanan. Pemesanan ini tidak memiliki atribut sebagai atribut yang menjadi memiliki, karena ini merupakan atribut yang karena entity ini merupakan entity yang weak atau yang lemah sehingga tidak memiliki memiliki. Atributnya yang pertama ada ID pemesanan, nomor bayar, status bayar, dan ID merchandise.
Lanjut ke bagian desain basis data yang kedua, yaitu logical record structure. Di sini menggambarkan relasi atau hubungan data-data atau record-record yang ada pada entitas yang saling dihubungkan dengan pasangan primary key dan foreign key di sini. Dan sebagai contoh di sini ada pembeli. Pembeli ini memiliki primary key ID pembeli. Untuk dihubungkan atau digabungkan nanti dengan fungsi join pada bahasa pemrograman data khusus database yaitu SQL. Di sini ID pembeli yang sebagai primary key dari pembeli akan menjadi foreign key di tabel pemesanan. Tabel itu sebutan lainnya entitas. Jadi jika ingin dijoinkan kedua tabel ini dan ditampilkan begitu data-data keduanya, ini harus masing-masing direlasikan antara primary key-nya dengan foreign key-nya. Kalau tidak bisa. Berikut semuanya seperti yang di bawah ini. Pada detail pemesanan ini semua berisi foreign key. Sehingga detail pemesanan ini dapat digabungkan dengan 3 tabel, yaitu pembayaran, pemesanan, merchandise. Dan khusus untuk admin pada database, admin di sini tidak dihubungkan kepada entitas atau tabel-tabel yang lain karena dia bisa berdiri sendiri dan datanya khusus untuk admin dan tidak dicampur-campur dengan tabel ini. Kita lihat untuk database-nya pada software PHP Mining. Di sini sudah terlihat sesuai dengan ERD yang telah dibuat. Di sini ada tabel admin, tabel pemesanan, merchandise, pembayaran, pembeli, dan website. Kalau kita lihat masing-masing struktur dari tabelnya, kita bisa lihat dengan jelas di sini sesuai kajiannya sebagai username, password, kemudian ke tabel berikutnya di bagian kanan. Kita lihat strukturnya ini sebagai foreign key ini. Dan ke tabel berikutnya ke merchandise. Merchandise ini lumayan banyak isi dari field-fieldnya sebagai memiliki ID merchandise dan lainnya seperti ini. Kemudian pembeli singkat sepertinya dipilih sebagai memiliki dan pada pemesanan isi dari informasinya Desain sistem. Spesifikasi file pembeli, nama file pembeli, akronim pembeli.sql, fungsinya untuk menyimpan data pembeli, organisasi file, indeks sekuensial, tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 59 byte, file key-nya id_pembeli, softwarenya PHP MyAdmin. Di sini ada tabel pembeli terdiri dari elemen data, akronim, tipe, ukuran, dan keterangan. Di sini nomor 1 ID pembeli, akronimnya ID_pembeli, tipenya integer, ukurannya 11, primary key.
Yang kedua, nama pembeli. Akronimnya nama underscore pembeli, tipenya varchar, ukurannya 128. Elemen data yang ketiga, alamat pembeli. Akronimnya alamat underscore pembeli, tipenya varchar, ukurannya 256. Yang kedua, spesifikasi file pemesanan. Nama file pemesanan, akronim pemesanan.sql, fungsinya untuk menyimpan data pemesanan, organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file transaksi, akses filenya random, media hard disk, panjang recordnya 256 byte, file key-nya no underscore pemesanan, softwarenya PHP MyAdmin. Di tabel pemesanan ada nomor pemesanan, akronimnya no underscore pemesanan, tipenya integer, ukurannya 11, keterangannya primary key. Yang kedua, ID pembeli. ID pembeli diakronimkan jadi ID underscore pembeli, tipe integer, ukurannya 11, keterangannya foreign key. Kenapa foreign key? Karena di setiap tabel itu hanya ada satu primary key saja. Oke, lanjut. Jumlah merchandise, akronimnya JML underscore merchandise integer, ukurannya 11. Terus elemen datanya tanggal pemesanan, akronim TGL underscore pesan, tipenya date. Status pemesanan, status underscore pemesanan, tipenya enum. Spesifikasi file merchandise. Nama file merchandise, akronimnya merchandise.sql, fungsinya untuk menyimpan data merchandise. Organisasi file indeks sekuensial, tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 256 byte, file key-nya ID underscore merchandise, softwarenya PHP MyAdmin. Di tabel merchandise ada ID merchandise underscore merchandise, tipenya integer, ukurannya 11, keterangannya primary key. Yang kedua, nama merchandise, dia akronimnya nama underscore merchandise, tipenya varchar, ukurannya 64. Elemen data yang ketiga, stock merchandise, akronimnya stock underscore merchandise, tipenya integer, ukurannya 11. Yang keempat, status merchandise, akronimnya status underscore merchandise, tipenya enum. Yang kelima, harga merchandise, akronimnya harga underscore merchandise, tipenya integer, ukurannya 11. Lalu yang keenam, jenis merchandise, akronimnya jenis underscore merchandise, tipenya varchar, ukurannya 64. Lalu spesifikasi file pembayaran. Nama filenya pembayaran, akronimnya pembayaran.sql, fungsinya untuk menyimpan data pembayaran, organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file transaksi, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 256 byte, file key-nya no underscore bayar, softwarenya PHP MyAdmin. Elemen dari tabel pembayaran itu terdiri dari nomor bayar, tanggal bayar, dan total bayar. Nomor bayar akronimnya no underscore bayar, tipenya integer, ukurannya 11. Lalu keterangannya primary key. Lalu yang kedua, tanggal bayar, akronimnya TGL underscore bayar, tipenya date. Total bayar, akronimnya total underscore bayar, tipenya integer, ukurannya 11. Lalu ada spesifikasi file detail pemesanan. Namanya detail pemesanan, akronimnya detail underscore pemesanan.sql. Fungsinya untuk menyimpan data detail pemesanan. Organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file transaksi, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 256 byte, file key-nya no underscore bayar, softwarenya PHP MyAdmin. Di tabel detail pemesanan ini terdiri dari ID pemesanan, ID merchandise, nomor bayar, dan status bayar. Yang pertama, ID pemesanan, akronimnya ID underscore pemesanan,
tipenya integer, ukurannya 11 maksudnya, keterangannya foreign key. Yang kedua, ID Mercedes, akronimnya ID Mercedes, tipenya integer, ukurannya 11, keterangannya foreign key. Lalu yang ketiga, nomor bayar, akronimnya no underscore bayar, tipenya integer, ukurannya 11, keterangannya foreign key. Lalu yang keempat, status bayar, akronimnya status underscore bayar, tipenya enum. Lalu yang terakhir, spesifikasi file admin, nama filenya admin, akronimnya admin.sql, fungsinya untuk menyimpan data admin, organisasi file indeks sekuensial, tipe filenya file master, akses filenya random, media hard disk, panjang recordnya 64 byte, file key-nya ID underscore admin, softwarenya PHP MyAdmin. Di tabel admin terdiri dari ID admin, user, dan password. Elemen data yang pertama ID admin, akronimnya ID underscore admin, tipenya integer, ukurannya 11, keterangannya primary key. Lalu yang kedua username, akronimnya username, tipenya varchar, ukurannya 128. Lalu elemen data yang ketiga password, akronimnya password, tipenya varchar, ukurannya 256. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tampilan desain Mablots yang kelompok kami buat. Dan yang pertama di sini ada tampilan beranda. Bisa dilihat di tampilan beranda kami ini ada tentang kami, produk kami, hubungi kami, login admin. Lalu di sampingnya juga ada bagian pesan, laris, tiket voucher, hadiah, riwayat pembelian, notifikasi, akun saya, dan bagian setting. Dan untuk tampilannya juga kami menambahkan beberapa produk yang menurut kami diskon, siapa tahu si pembeli minat untuk membelinya. Lalu di sebelah kanan samping bawah ada bagian member login di situ. Selanjutnya, dan ini tampilan klik tiket voucher dan hadiah. Apabila Anda ingin mendapatkan voucher atau hadiah, di sini bisa diklik, bisa langsung diklaim juga, atau bisa klik atas, bisa dipilih bagian voucher gratis ongkir atau di keranjang yang lain-lain, atau di cashback juga. Lalu yang ketiga adalah tampilan profil. Di sini kita bisa mengganti data profil kita mengenai nama, username, profil, tanggal lahir, akun media sosial, atau email, password, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu ada tampilan keranjang. Setelah misalnya memilih produk yang ingin dibeli, di sini bisa mengatur ingin berapa produknya yang ingin dibeli, dan juga bisa menambahkan voucher Mablot atau saldo apabila memiliki poin yang sudah dibeli sebelumnya. Setelah itu ada tampilan checkout. Di sini Anda harus mengisikan alamat yang harus dikirim, serta Anda bisa memilih menggunakan metode pembayaran apa. Lalu yang terakhir yaitu tampilan cek lokasi. Apabila sudah memilih lokasi dan mengisikan lokasi, Anda bisa melihat lokasi pengiriman sudah sampai mana-mananya, apakah baru dikemas atau sudah dikirim. Dan apabila Anda kurang sreg dengan pilihan atau dengan produk, bisa juga Anda membatalkan. Di situ ada tampilan dibatalkan, lalu ada pengembalian juga.